Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja menikmati kesaksian juga firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh para baik anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, juga dari hamba Tuhan Bapak Pendeta kita, dalam rangka supaya kita semua makan surga. Kita perlu makan firman Tuhan. Itulah bedanya kita. Saya selalu bilang, itulah bedanya kita dengan binatang. Binatang itu lahir, diberi makan secara jasmani, bertumbuh besar, lalu tua, mati, sudah selesai. Kalau manusia makan itu ada dua bagian, makan secara jasmani, juga makan rohani. Roh kita perlu makan, saudara. Ibarat kalau kita nggak makan, tubuh jasmani kita ini pasti lemah. Lama-lama saudara kurus, ujungnya menjadi sakit, lalu akhirnya menjadi mati, saudara. Begitu juga roh kita. Kalau roh kita nggak makan, yaitu makan roti hidup, yaitu firman Allah, roh kita bisa menjadi lemah. Lemah berdoa, lemah baca Alkitab, lemah melayani, lemah, saudara. Habis lemah menjadi kurus, saudara. Roh kita bisa menjadi kurus. Lama-lama saudaraku menjadi sakit, saudara. Sakit rohani, rohnya sakit. Ujungnya mati rohani, saudara. Kalau kita terus memberikan juga sebaliknya, kedagingan kita makan, kita layani kedagingan kita, daging kita menjadi besar, kuat, menjadi gemuk. Nanti kita nggak bisa, saudara, roh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka teruslah beri makan roh kita dari firman Tuhan, supaya kalau roh kita makan firman, saudara, roh kita menjadi kuat, segar, teguh, dan menyala-nyala. Makanya kelihatan, saudara, kalau sering makan firman dengan cara baca Alkitab dan mendengar seperti barusan ini, saudara, baik kesaksian maupun firman Tuhan tadi, maka roh kita kalau menyala-nyala, menyala-nyala berdoa, menyala-nyala baca Alkitab, menyala-nyala beribadah, menyala-nyala berpuasa, ya, namanya menyala-nyala sampai Tuhan datang, saudara. Itu gunanya, saudara, kita harus terus menerus makan firman Tuhan. Dan saya harapkan juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar firman, dengarlah dengan baik-baik. Jangan sampai saudara sambil main HP, ngobrol-ngobrol, kiri kanan berbisik-bisik. Jangan, saudara. Saya selalu bilang, apa sih yang membuat orang tersinggung kalau kita lagi ngomong ke dia? Contoh, kalau saya lagi ngomong sama Pak Sintoy, dia sambil main HP, saya lagi ngomong. Saudara ngomonglah sama si A atau si B, dia sambil main HP, saudara. Tersinggung nggak, saudara? Tersinggung lah. Yang lagi ngomong itu siapa? Kan gitu ya. Apalagi Tuhan yang ngomong, menyampaikan firman-Nya untuk memberkati kita. Kita perhatikan, saudara, bagaimana kita mendengar. Makanya Lukas 8 ayat 18 berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Bagaimana mendengar? Yesaya 50 berkata, mendengarlah seperti seorang murid mendengar. Seorang murid itu membiarkan gurunya berbicara banyak, supaya apa yang disampaikan gurunya semuanya nanti akan diterima, diambil, tersimpan di hati mereka.
muridnya. Guru kita Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya harapkan saudara supaya iman kita makin bertambah, bertumbuh, saudara. Ada bertambah, muridnya berkata, tambahkan iman kami. Kalau dalam kitab 2 Timotius 3 berkata, iman mereka bertumbuh. Ada bertambah, ada bertumbuh, saudara. Karena saudaraku yang gak usah banyak-banyak kayak sekarang ini loh. Ini kan hari terakhir ya buat orang seberang ini berpuasa ya. Apa namanya? Lalu saudaraku, berani nggak kita kalau kita barangkali ada kita punya kerjaan, datang mengutamakan Tuhan lebih dari yang semua itu. Contoh seperti tempo hari di metro, saya dulu pernah melayani di metro, buka pelayanan di sana. Dari nol juga Pak, Tuhan suruh ke sini. Jadi apa namanya? Saya lihatlah saudaraku dia waktu ibadah jemaat itu, sukacitanya mah luar biasa, luar biasa sukacitanya. Tapi pas waktu tiba Lebaran hari Minggu persis, sepi, nggak ada yang jualan, saudara. Tahu-tahu pas saya lewat mau berangkat gereja, dia jualan. Saya tanya, loh kenapa jualan ibu? Ini kan kita mau kebaktian. Iya Pak, mumpung lagi sepi Pak, nggak ada yang jualan, nanti banyak lakunya. Inilah saudaraku yang menggunakan hidup mereka bukan karena beriman, tidak mempercayai saudaraku tentang kalau beribadah itu pasti diberkati roti makan dan minum, dijauhkan penyakit. Di samping itu saudara, 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup pasti memberi keuntungan besar. Banyak nggak pahami, tidak mengimani kalau nanti beribadah sebetulnya sesuai dengan Yesaya 58 ayat 13-14 berkata, jikalau kamu menghormati hari Sabatku, Sabat ini ada dua ya, Sabat lahiriah pada perjanjian lama, Sabat menurut roh dalam perjanjian baru. Kita pelayanan seperti sekarang hari Minggu adalah Sabat menurut roh, saudara. Di situ ayat itu berkata, jikalau kamu menghormati hari Sabatku dengan tidak melakukan urusanmu, dengan tidak menjalankan acara-acaramu, tidak berkata omong kosong, maka aku akan memberkatimu. Aku akan membuat engkau mampu melintasi puncak bukit-bukit. Artinya kita pasti menghadapi bukit persoalan masalah, tapi kita dimampukan melewatinya, saudara. Oleh karena ada janji dalam Sabat menurut roh, yaitu beribadah, saudara. Lukas 4 berkata, seperti kebiasaan Yesus, setiap hari Sabat pasti dia datang kebaktian ke rumah Bapa. Kata ayat itu, ayat yang ke-18. Enggak percaya saudaraku kepada firman. Makanya hidup kita kan bukan karena melihat. Coba kita baca sebentar saudara, 2 Korintus 5. Juga di sini sebelumnya saya berterima kasih secara khusus ya Pak ya, yang sudah membagikan berkat buat kita hari ini, baik firman dan kesaksian beliau yang memberkati kita semua. Saya sudah disampaikan sebelumnya oleh saudara kita Yudi putri mereka tentang kedatangan orang tua mereka. Baik saudara, kita bersyukur ya, nanti kita doakan seperti apa yang menjadi tadi permohonan mereka. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 7 saudara. Kita baca 3-2 iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya
bukan karena melihat. Kalau melihat saudaraku misalnya kayak tempoh hari 9 Lebaran, nggak ada yang jualan, kita jualan sendiri, laris, laku saudara, saya bilang. Berkat itu kan ada 3. Berkat khusus, yaitu itulah kalau kita hidupnya sesuai firman Tuhan. Ada berkat umum, sama seperti matahari, kata Tuhan Yesus, menerangi yang jahat dan yang baik. Artinya saudara, kalau jualan pun orang yang Kristen atau yang bukan Kristen, dua-duanya saling buka toko di jalan itu, sama-sama laku gitu saudara. Mereka juga diberkati. Kalau soal berkat, senang saudara. Itu berkat umum, sama-sama laku. Bahkan kadang-kadang lebih laku mereka saudara. Nah yang ketiga berkat dari, katakanlah saya sebutkan tadi berkat, artinya dari si iblis. Ya, ada dari si iblis juga, dari judi, dari merampok, dari togel, dari penglaris, dari kekuatan yang lain. Nah saudara, kita pengen ada berkat khusus karena beribadah. Kita percaya enggak kepada firman Tuhan? Hidup kita kan karena percaya, mempercayai firman saudara. Iya, kalau percaya dengan firman, firman itu akan terlaksana bagi kita. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 8 kepada Yairus, percayalah Yairus, karena keluarganya sudah memberitahu bahwa anaknya sudah mati, tidak perlu lagi menyusah-nyusahkan Yesus, kata mereka. Datang Tuhan Yesus berkata, percaya saja. Matius 8 menjawab kepada yaitu perwira Kapernaum, terjadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lihat kata itu. Sekarang ini dibutuhkan saudaraku, kita ini betul-betul beriman ya. Iman itu kan saya selalu katakan setidaknya ada 3 cara Tuhan. 3 cara yang boleh kita lakukan. Bagaimana saudaraku iman itu boleh menjangkau kuasa Tuhan di sorga saudara. Pertama, percaya saja. Percaya kepada apanya? Kepada setiap firman. Yang kedua, lakukan firman itu dengan percaya. Atau praktekkan firman dengan percaya. Contoh seperti ibadah ini. Kalau orang mempraktekkan ibadah ini dengan benar, mempercayainya sudah, maka firman ini pasti terlaksana bagi kita. Jadi kalau kita beribadah bukan rutinitas, bukan hanya kewajiban, bukan saudaraku karena kita beragama saja, tapi karena dorongan firman Allah saudara, makanya kita datang. Lalu ketika didorong oleh firman, kita percayai dorongan itu saudara, maka firman ini pasti terlaksana buat kita. Makanya hidup kita diberkati saudara. Kita dapat berkat kan saudaraku kan ada 2. Satu karena kita punya penghasilan menetap. Tiap bulan itulah gaji kita. Yang kedua rezeki saudara, beda itu. Beda rezeki, beda penghasilan. Saudara mau menikmati rezeki Tuhan yang sangat dahsyat, hiduplah di dalam firman Allah, mempercayai firman saudara. Lakukan firman dengan percaya. Yang ketiga apa saudara? Iman bekerja. Perkatakan firman itu dengan percaya. Kata Markus pasal 11 ayat 23 dan 24. Yang berkata, kalau kau berkata kepada gunung itu, tercampaklah ke dalam laut, asal kau tidak bimbang, dan kau percayai apa yang kau katakan itu akan terjadi, pasti terjadi kepadamu. Makanya sering kita memperkatakan firman. Selalulah memperkatakan firman.
Ketika kita baca Alkitab, kita berkata-kata, baca Alkitab, kita sedang memberi makan diri kita sendiri kepada roh kita. Makanya makan firman itu ada dua, saudara. Dari mendengar seperti tadi. Yang kedua, kita baca Alkitab. Baru kita makan. Roh kita kuat, iman kita bertambah. Kan kita berkata, salah satunya iman bertumbuh dengan apa? Baca Alkitab. Itu kata 2 Timotius pasal 3. Judulnya, saudara, iman bertumbuh karena baca Alkitab. Baca Alkitab, saudara, supaya bertumbuh iman. Sehingga saudaraku, kalau iman bertumbuh, ya ada iman yang kata Tuhan Yesus, sengaja kulakukan ini supaya kamu belajar percaya. Kata Yohanes 11. Yesus berkata kepada muridnya, sengaja aku nggak datang menemui si Lazarus yang sudah meninggal itu. Dia sakit. Sengaja aku nggak datang supaya kamu belajar beriman. Kadang-kadang saudara, ketika kita sudah menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, belum Tuhan jawab. Kadang-kadang itu ada kesengajaan Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Supaya saudara dan saya belajar mempraktekkan iman itu seperti apa. Karena tanpa iman, gak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Imanlah yang menjangkau kuasa itu dari surga, saudara. Dan di dalam imanlah Tuhan mengirimkan jawaban-jawaban doa kita. Kalau kita gak punya iman, Tuhan mau jawab apa, saudara? Iman itu dari firman ini. Kalau mempercayai firman ini datang beribadah, saya percaya, saudara, kita pasti diberkati. Seringnya, saudaraku, kita yang menyebut diri orang percaya bersandar kepada pengertian sendiri. Itu jadi masalah. Bersandar kepada pengetahuan sendiri, pengertian sendiri. Kok nggak bersandar kepada firman? Sering orang percaya kepada yang tidak bisa dipercaya. Tapi kepada yang bisa dipercaya ini banyak orang nggak percaya, saudara. Bagaimana, saudaraku, dia mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan secara khusus itu? Kalau berkat umum tidak ada jaminan, saudara. Kalau khusus, apa yang kita dapat kalau dari khusus? Pertama, kita diberi Tuhan hikmat mempergunakan uang kita itu kepada jalan-jalan yang benar. Yang kedua, penghasilan kita itu dijagai Tuhan sehingga nggak datang belalang apa? Pelahap. Belalang ya? Yang di dalam Malaikat 3. Dijauhkan. Dijagai, saudara, berkat itu. Apa luar biasa? Yang ketiga, semakin dilipat gandakannya nanti berkat kepada kita. Kita percaya nggak firman? Sering, saudaraku, Tuhan itu tidak sampai kepada kita berkat karena kita nggak punya iman. Barangkali punya iman, ya. Berkata beriman, ya hanya berkata beriman. Tapi kelakuan itu nggak mendukung, saudara. Kita ini, saudaraku, tidak diberkati setidaknya ada 3 hal. Pertama, malas. Amsal 6 berkata, janganlah kamu malas. Lihat itu semut. Rajin. Orang malas dikatakan akan datang kepadanya kemiskinan, saudara. Coba saudara malas bekerja. Dapat apa? Makanya saudara nggak boleh malas berdoa, nggak boleh malas beribadah. Orang malas, saudaraku, apalagi juga nggak ke surga orang malas itu. Iya, saudara, nggak ke surga. Karena dia sudah bersaudara dengan si perusak. Kata Amsal 18 yang disebutkan tadi. Ini penting, saudara. Jangan malas. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak berkati? Yang kedua, kalau tadi malas. Yang kedua, pelit. Contoh, nggak usah banyak-banyak lah, seperti kolekte kita lah.
Memang saudaraku, Lukas pasal yang ke-12. Kalau banyak diberi, banyak kita memberi. Kalau sedikit ya sedikit. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Lalu mereka memberi pemberian-pemberiannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maksud saya sudah. Belajar kita memberi, misalnya kolektif kita, nggak usah banyak-banyak. Kolektif kita dulu. Jangan kita saudara misalnya terbiasa 2.000, udah banyak berkat 2.000, kalau perlu nanti uang 10.000 ditukar saja. Perlihatkan dulu kita saudaraku mau berkorban, bukan berarti 2.000 nggak boleh. Ya kalau memang itu uangmu ya nggak apa-apa. Artinya kalau banyak kita dapat berkat, banyak kita beri. Lukas 12 ngomong gitu. Kepada barang siapa banyak dipercaya, daripadanya banyak dituntut, saudara. Belajar berkorban. Ya, berkorban. Karena korban kita itu benih, saudara. Supaya kita menuai. Kita mau menuai nggak pernah berkorban, nggak pernah menanam, gimana? Nggak mungkin lah. Kapan saudara kita menuai? Belajar itu. Jangan saudaraku pelit ya. Makanya kalau Amsal 11 berkata, ada orang yang menyebar harta, makin bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi malah makin berkekurangan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, karakter kita tidak menunjang untuk kita diberkati itu. Contoh saudara. Baru beribadah, contoh, di ibadah saja belum tentu benar. Saya bilang tadi sambil main Facebook, ngobrol-ngobrol, bisik sana, bisik. Tapi mengeluh seperti dalam Hosea pasal 7 berkata, mereka mengeluh tentang makan dan minum, gandum dan minyak. Mereka menoreh-noreh diri di pembaringan, tetapi mereka datang ke Tuhan itu, karakter mereka nggak menunjang, saudara. Ayat itu berkata, seruan mereka tidak dari hati. Kedagingan mereka membuat mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Kata kitab Yoel. Berjumpa dengan Tuhan itu, saudara, kalau dalam Mazmur, datanglah berlutut, ciumlah kakinya. Apalagi Mazmur 96. Kalau ketemu Tuhan berhiaskan kekudusan loh, saudara. Enggak kudus mau ketemu Tuhan ya enggak ketemu, saudara. Ada yang menghalangi. Tuhan itu kudus, maka kita kudus. Perjumpaan kita ada di dalam kekudusannya. Makanya karena seriusnya tentang kekudusan inilah makanya Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menguduskan kita supaya kita berjumpa dengan Bapa. Sehingga dalam perjumpaan kita akan diberkatinya, saudara. Bukan dia yang tidak mau memberkati kita. Karakter kita tidak menunjang untuk diberkati Tuhan. Kalau kita memperlihatkan cara hidup beriman, saya percaya Tuhan pasti bekerja. Tuhan ngomong, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Apa yang kau katakan akan terjadi. Makanya Maria ngomong, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu ya. Apalagi Markus 9. Karena kata-katamu itu ibu, jadilah kepadamu. Tuhan itu memperhitungkan perkataan kita sudah sesuai firman Allah apa tidak. Makanya sering-seringlah memperkatakan firman Allah. Perkatakan, minimal saudara kalau kita 2-3 orang berkumpul tadi bawah pendeta kita berkata. Berbincang-bincang 2-3 orang. Memperkatakan Yesus, maka Yesus pasti hadir. Seperti muridnya di Emmaus. 2 orang mereka ngobrol-ngobrol, mendadak datang Yesus. Saudara kira hanya itu? Tidak. Sampai saat ini firman itu terjadi, saudara. Jangan memperkatakan yang lain. Supaya kita diberkati. Supaya kita jangan ngomong saya ini dan itu. Mengeluh saudara. Tapi saudara bukan memperlihatkan hidupnya. Bagian dia
Dia tidak lakukan sepenuh hati untuk Tuhan. Dia maunya menuntut Tuhan itu mengerjakan apa mau dia. Tapi dia sendiri kasihan, saudara. Persiapkan diri kita. Kalau dalam Keluaran 19, Musa bilang sama orang Israel, supaya mereka mempersiapkan diri untuk ketemu dengan saya di gunung ini. Bilang mereka 2-3 hari ini harus menguduskan mereka. Kata kudus, saudara. Ketemu Tuhan itu perlu mempersiapkan diri kudus, saudara, supaya ketemu Tuhan. Iya, kalau dalam kitab Yesaya berkata di mana? Yeremia, kalau di tempat yang damai saja engkau tidak tentram, bagaimana kau bisa tentram di hutan belukar yang ada di Yordan, katanya. Artinya saudara, di tempat di mana kita, saudaraku, betul-betul Tuhan bekerja, kita, saudaraku, merasa tidak terberkati. Apa yang saudara lakukan nanti di luar sana, yang sama sekali seperti hutan, saudara. Belajar. Periksa diri kita. Rataman berkata, periksa dirimu, periksa. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati. Kalau Yesaya 59 ayat 1-3. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang maka dia tidak menolong. Bukan pendengarannya sudah tuli maka dia tidak mendengar seruan kita. Tetapi yang mengganjal, yang menjadi penghalang, membuat dia tidak bisa memberkati kita, ialah kejahatan kita, dosa kita. Dosa paling banyak, dosa mulut, saudara. Israel tidak sampai ke tanah Kanaan karena salah satunya dosa mulut, saudara. Makanya kalau Daud berkata dalam Mazmur, Tuhan, berjaga-jagalah engkau di pintu mulut bibirku, supaya aku tidak berbicara yang terlanjur, ya. Itu, saudara. Jadi seperti kesaksian tadi, teman-teman, dikit lagi. Ini saya lihat ini satu bagian ini, ya. Semuanya mengenai adat, ya. Dan terkecuali Ibu Agustiar. Ibu Agustiar sudah Bapak Agustiar, ya. Di rumah itu, Pak, sepakatlah berdoa, Pak. Bapak Agustiar dan Ibu, ya. Tolong di rumah sering sepakat, Pak, berdoa. Sepakat. Kalau perlu berpuasa. Iya. Tuhan pasti bekerja. Bukannya dia tidak mau menolong. Periksa diri kita, apa yang mengganjal. Nah, ini mengenai adat tadi, ya, memang iya. Saya selalu katakan kita, ya. Adat itu kan setidaknya kalau saya ketemu dengan orang-orang luar, mereka ngomong. Yang pertama waktu di rumahnya si Hana, ada itu ngomong ke saya. Sampai ngotot nih, saudara, mengenai, oh sunat, Pak, itu orang Yahudi sunat itu kan adat mereka melakukan kok. Jangan salah pemahamannya itu, saudara. Sunat itu dari firman, bukan pengajaran turun-temurun. Dan sunat itu nggak ada gunanya kalau tidak melakukan firman Tuhan. Sunat itu kan kalau dalam Roma 4 merupakan meterai kebenaran yang ditunjukkan oleh Abraham dengan imannya, saudara. Dan seorang yang melakukan sunat harus melakukan hukum Taurat. Sunat itu nggak ada gunanya kalau sudah melanggar firman, saudara. Makanya dibilang sunat atau tidak bersunat nggak ada artinya. Yang ada artinya adalah ciptaan baru, kata Galatia 6. Ya, itu firman. Jadi jangan bilang sunat itu ada dari ajaran turun-temurun, itu dari firman, saudara, diterima oleh si Abraham itu pertama kali. Jangan salah. Banyak sekarang orang ngomong asal ngomong baik. Yang kedua apa? Adat itu kan ada, saya bilang 3 adat itu. Yang kedua adalah yaitu yang adat yang mengatur tentang norma-norma kesopanan, kemanusiaan. Contoh, kita ini kan ada amang boru, mbah. Nggak apa-apa kita menyapa seperti itu. Yang kedua, tentang norma kesopanan. Kalau orang Yahudi mau masuk rumah mesti basuh kaki. Seperti dalam Yohanes 2 perkawinan di Kana. Itu bukan ritual. Itu memang kalau masuk rumah mencuci kaki dulu. Itu juga dari firman, saudara. Tapi mereka walaupun berdosa pengen mereka maunya basuh kaki terus.
Itu namanya katanya mereka suci. Tidak. Tuhan Yesus dalam kitab Injil Lukas pasal 11 berkata, saudara boleh baca itu. Yesus tidak cuci tangan makan. Datang orang Yahudi ngotot, saudara. Kok kamu gak tentang adat istiadat kita? Mereka cuci tangan orang Yahudi, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, saudara. Makanya Yesus berkata, bersihkan dulu dari dalammu. Dengan tidak membasuh tangan bukan berarti kita najis. Membasuh tidak ada masalah. Itu namanya, saudaraku, norma-norma kesopanan kemanusiaan. Nah, ada yang ketiga, 2 Raja-Raja 17 ayat 32 sampai 36. Ini mengenai ritual. Ajaran turun-temurun, kata Kolose 2 ayat 8. Ketika kita masih hidup dalam ajaran turun-temurun yang bertentangan dengan firman Allah, terutama ritual. Ritual itu artinya sebegini. Contoh seperti dalam 2 Raja-Raja 17. Habis menikah mesti nanti pakai adat supaya nanti mereka bisa ke rumah kepada keluarga. Kalau enggak nanti enggak boleh. Jadi lebih hebat, saudaraku, adat istiadat ajaran turun-temurun daripada firman Allah. Udah diberkati, sebetulnya udah selesai, tinggal mengucap syukur. Seperti cara Salomo, selesai dia membangun bait Allah, terjadi, saudara, ibadah pentahbisan, baru mereka makan-makan mengucap syukur, saudara. Sekarang ini apalagi ada kematian, pakai ritual adat dulu. Kalau perlu ada kerbau keliling-keliling, gini-gini, ada kemakna. Baru nanti pakai serahkan ke gereja. Itu namanya, saudaraku, bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan kata saya itu, saudara. Karena ketika melakukan ritual adat, kita sedang menyembah Allah teritorial. Contoh seperti orang Batak. Ketika menggunakan ritual itu, dia sedang menyembah Opung Mula Jadi Napol sebagai penguasa orang Batak di sana di Pusuk Buhit. Kalau di Sulawesi sana Opung-Opung. Kalau di Jawa apalagi? Di Bali apalagi? Mereka gini. Itu menyembah Allah lain, saudara. Ketika melakukan ritual-ritual begini. Makanya kalau tadi sebutin ada berapa kesaksian, saya perlu menegaskan ini kepada kita. Makanya kalau dalam penglihatan, coba saudara punya penglihatan dalam acara itu, pasti ada di situ Opung Mula Jadi Nabolo. Kalau misalnya kalau dari suku Jawa melakukan, pasti di situ ada namanya entah apa yang mereka sembah. Barangkali datang si Nyi Roro Kidul. Seperti yang hari sini ada Pak yang datang Nyi Roro Kidul sini, Pak, yang kerasukan. Kita hajar dia. Dalam nama Yesus. Langsung dia keluar, dia sudah lebam-lebam dalam rohnya, saudara. Hancur, saudara. Karena dia membuat ritual-ritual. Nanti sepatu begini. Itulah sebabnya, saudara. Hiduplah karena percaya. Mempercayai firman ini sepenuhnya. Jangan keluar dari sini, saudara, keluar dari sini. Tamat kita, saudara. Tapi kalau kita, saudaraku, di dalam firman ini, firman seperti rel, ya. Inilah yang menghubungkan kita ke surga. Ini juga yang menghubungkan kita mendapat berkat-berkat. Supaya terselamatkan pekerjaan kita, karir kita, rumah tangga kita, bisnis kita, tinggal di dalam firman Allah, saudara. Karena firman Allah yang menurut kita Amsal pasal 6 ayat 20 sampai 23. Firman Allah inilah yang akan menjaga, memelihara, memberkati kita. Haleluya.